Bab 812. Sayangnya. Halo, Nona, apakah sendirian? Audrey Han berdiri di depan restoran Sichuan untuk waktu yang lama. Satu kaki melangkah masuk, satu kaki berada di luar untuk waktu yang lama. Pelayan di dalam akhirnya tidak dapat menahan diri untuk keluar dan bertanya. Audrey Han mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria yang sangat muda berdiri di depannya, alis yang bersih seperti orang Tiongkok, tapi dia berbicara bahasa Inggris padanya. Dia mengangguk tanpa sadar, "Yah, sendirian." Wajah pemuda itu menunjukkan kegembiraan, "Hei, kamu orang Tiongkok. Aku tadi melihatmu sudah berdiri lama di sini, apakah ada keraguan?" Audrey Han tersenyum sedikit, "Tidak ada, aku tadi menerima telepon." Setelah mengatakannya, dia berkata dengan pelan ke George Kiao yang ada di ujung telepon yang lain, "Aku ada urusan, aku tutup dulu." Kemudian langsung menutup telepon dalam sekali tarikan. "Kakak ipar, jangan tutup dulu, biarkan aku berbicara denganmu sebentar." "Kakak ipar." "Halo." George Kiao masih berteriak di telepon, dan dia sudah mendengar nada sibuk. Tamat sudah, kenapa dia merasa niat baiknya menjadi sesuatu yang buruk? Setelah dia mengetahui keluarga Yuchi makan dengan keluarga Duanmu, dia langsung menelepon Audrey Han dan ingin mengetahui situasinya. Siapa yang menyangka setelah menelepon 2-3 kali, Audrey Han tidak menjawab panggilannya, dan bahkan tidak membalas WeChat-nya. Ini tidak seperti karakternya. Terakhir, George Kiao hampir membuat ponselnya meledak karena panggilannya, tapi Audrey Han masih tidak menjawab panggilannya. George Kiao menjadi panik dan tanpa sadar dia merasa kalau Audrey Han pasti telah mengetahui masalah ini dan menjadi marah. Jadi, dia baru tidak mau menjawab panggilannya. Itu sebabnya ketika Audrey Han meneleponnya, dia mengatakannya tanpa berpikir panjang. "Matilah kamu George Kiao." Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk kepalanya terus-menerus. Dia benar-benar ingin memukul dirinya yang bodoh sampai mati. Dia seharusnya mengujinya terlebih dahulu, mungkin saja kakak ipar tidak tahu mengenai ini, dan masih bisa ditarik kembali. Tapi sekarang, setelah dia mengatakannya, kakak ipar kelak, akankah tidak menjadi kakak iparnya? Tidak bisa, dia harus menelepon Golden Ye dan memberitahunya, kalau tidak nanti akan berbalik arah, maka tamatlah dia. George Kiao bergegas menelepon Golden Ye, siapa yang menyangka kalau dia sama seperti Audrey Han sebelumnya, teleponnya tersambung, tapi tidak ada yang menjawab. George Kiao juga tidak tahu di mana tempat mereka bertemu untuk janjian makan, telepon juga tidak diangkat. Dia berbalik dengan cemas, mengambil kunci mobil dan berlari keluar. Setelah Audrey Han disambut oleh pemuda itu dan mencarikannya tempat di dekat jendela, lalu menyerahkan menu padanya. "Di toko kami, sudah lama sejak terakhir kali orang Tiongkok datang. Kamu adalah orang Tiongkok pertama yang kutemui dalam setengah bulan terakhir. Melihat kita adalah orang satu negara, aku akan mentraktirmu, pesan saja apa yang kamu mau." Audrey Han mengambil menu, terlihat sedikit linglung. Tetapi karena pihak lawan sangat ramah, dia merasa sungkan untuk menolaknya, hanya bisa tersenyum berkata, "Terima kasih atas niat baikmu. Tapi, kita baru saja bertemu, bagaimana bisa membiarkanmu membayarnya?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bertemu berarti berjodoh. Tidak perlu, terima kasih." Audrey Han melihat buku menu dan sedikit memesan dengan asal. Sebenarnya, masakan Sichuan adalah makanan yang disukainya, dan dia tidak akan terlalu pilih-pilih. Hanya itu. "Kamu benar-benar terlalu sungkan." Audrey Han tersenyum sedikit, "Aku bayar sendiri saja, terima kasih." Pemuda itu pergi dengan membawa buku menu. Audrey Han duduk termenung sendirian di tempatnya. Hari ini, dia pergi untuk membahas pertunangan dengan keluarga Duanmu. Jadi apa yang dia lakukan beberapa hari ini? Mungkinkah dia berlari ke rumahnya setiap hari, untuk memberi ilusi pada dirinya? Dengan kata lain,
Karena ciuman di kantor, dia mengalami ilusi. Merasa bahkan jika Golden Ye tidak mengingatnya, tapi dia masih mengingatnya di bawah alam sadarnya, dan membuatnya melakukan semua itu. Dia bahkan merasa bahwa dia semakin dekat dengan kemenangan. Tapi setelah mengetahui berita hari ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak pernah mengambil langkah. Memikirkan sampai sini, Audrey Han menurunkan matanya, dan duduk di tempatnya dalam diam. Toko ini sangat cepat, dan mungkin karena orang Tiongkok menjaga orang Tiongkok, pesanan Audrey Han diantar dengan sangat cepat. Setelah pemuda itu selesai menyajikan makanannya, dia duduk di seberangnya, mengambil ponsel dan menatapnya. Apakah kamu seorang diri di luar negeri? Dia menatap lekat ke Audrey Han, mata wanita ini sangat indah. Dia sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak. Audrey Han menggelengkan kepalanya. Dia sambil mengambil sumpit sambil berkata dengan pelan, aku datang dengan suamiku. Detik berikutnya, senyum di wajah pemuda itu sedikit kaku, sepertinya merasa canggung. Apakah ada yang lain? Audrey Han meliriknya. Pemuda itu terbatuk pelan, menggelengkan kepala, tidak ada, silahkan dinikmati. Audrey Han mengambil makanan dengan sumpit. Dia sangat kelaparan saat sebelum memasuki toko, tapi sekarang, makanan ini tidak terasa apa-apa dalam mulutnya. Setelah dia memaksakan beberapa sumpit, lalu tidak melanjutkan makan lagi, melainkan mengambil tisu dan menyeka sudut bibirnya. Lalu berdiri dan membayar tagihannya. Pemuda tadi tidak keluar lagi, jadi dia meninggalkan restoran Sichuan setelah membayar tagihan. Saat ini, di rooftop hotel. Langka sekali, kita dua keluarga bisa duduk lengkap dan makan bersama seperti ini. Jerry Yuchi melihat Obama Duanmu dan Merlin Duanmu, sedikit terkejut ngomong-ngomong, kenapa Zaiden tidak ikut bersama kalian? Obama Duanmu memegang janggutnya dan tertawa, dia ya, harus mengerjakan hal lain, jadi aku tidak memintanya datang. Merlin Duanmu menatap Golden Ye yang duduk di sebelah Jerry Yuchi dengan malu-malu. Dia menunduk menatap roknya sendiri. Dia secara khusus meminta seseorang untuk membeli gaun ini untuk dirinya, dan dengan bersusah payah dia baru bisa mendapatkan gaun satu-satunya ini. Dengar-dengar desainernya adalah seorang desainer wanita. Walaupun Merlin Duanmu belum pernah bertemu dengannya, tapi temannya sangat menyukai karya desainer ini, hanya saja karyanya sangat susah dibeli, dan lagi tidak ada desain baru belakangan ini. Jadi, banyak rok yang difoto sebelumnya, tidak rela dipakai, dan dibawa kembali untuk dijadikan pajangan. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan rok ini. Riasannya juga dirancang dengan hati-hati, disesuaikan dengan rok ini. Dia harap dapat meninggalkan kesan terbaik pada Golden Ye. Dia bahkan berpikir, setelah pernikahan ditetapkan, maka dia akan mencari desainer yang mendesain roknya ini. Dia bersedia membayar harga mahal untuk mendesain gaun pengantinnya. Dia sudah berpikir terlalu jauh. Saat Merlin Duanmu tersadar kembali, pipinya telah memerah. Para tetua di kedua sisi tahu tujuan datang hari ini, jadi setelah gelas ketiga, mereka mulai berbicara serius. Obama Duanmu melihat badan Golden Ye yang tegap dan wajahnya yang rupawan. Semakin dia melihatnya, semakin dia puas. Memang layak untuk cucu kesayangannya ini. Dia meletakkan gelas kecil minumannya, lalu mengangkat kepala dan menatap ke Jerry Yuchi. Jerry Yuchi, apakah kamu ingat kita pernah berniat untuk menikahkan anak-anak kita, sayangnya? Bersambung.